Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Saski dengan NIM 11950110012. Saya berasal dari kelas Magnum 5B. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari metode analisis dan metode numerik. Nah, kita masuk ke definisi dari metode analisis, yaitu metode analisis adalah metode penyelesaian model matematika dengan rumus aljabar yang sudah baku atau dapat dikatakan lazim. Nah, ilustrasinya seperti ini. Error sama dengan 0. Maka penyelesaian itu dapat menyelesaikan soal yang terbatas. Nah, kemudian di metode numerik ini adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika biasa. Yang kita ketahui tambah kurang kali bagi. Ilustrasinya seperti ini. Bahwa di metode numerik ini ada error, maka untuk solusi penyelesaiannya itu solusi pendekatan. Nah, kemudian apa sih perbedaan dari metode analisis dan metode numerik? Nah, yang pertama kita lakukan yaitu metode analisis. Metode analisis ini solusi dalam bentuk fungsi matematika yang akan dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Kemudian di metode numerik, solusi dapat selalu berbentuk angka. Kemudian yang kedua yaitu solusi sejati dapat ditentukan dengan mudah di metode analisis. Kemudian di metode numerik, solusi yang didapat mendekati atau menghampiri solusi sesungguhnya atau sejati mengarahkan ke solusi hampiran atau solusi pendekatan, kemudian menghasilkan selisih yang dihasilkan error. Kemudian yang ketiga di metode analisis yaitu besarnya ketelitian tidak dapat ditentukan. Nah, di metode numerik itu besarnya ketelitian dapat ditentukan. Kemudian di metode numerik yang keempat, metode numerik membutuhkan banyak operasi aritmatika yang berulang. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Contoh metode analisis, apakah mampu mencari akar persamaan di bawah ini? Nah, di sini dapat diilustrasikan soalnya seperti ini. Yang di kanan itu berbentuk cos, yang di kiri itu berbentuk akar. Nah, itu akan menjadi persoalan yang lumayan rumit. Atau kita kasusnya seperti ini. Mencari nilai integral berikut ini. Nah, ini ada akar, kemudian bagaimana dia bisa dari 1,2 sampai ke 1,2 sampai dengan 2,5. Nah, di kasus ini metode numerik mampu menyelesaikan persoalan yang di atas. Nah, kita masuk ke soal nomor 2 yaitu analisislah nilai hampiran dan celat atau residu bagi sin X hingga orde ke-6 pada X0 sama dengan 0 dan X0 sama dengan 1. Nah, kita tentukan dulu fungsi turunannya yaitu dengan menentukan beberapa fx, yaitu fx sama dengan sin X, f pangkat 1 X sama dengan cos X, f pangkat 2 X sama dengan min sin X, kemudian f pangkat 3 X sama dengan min cos X, f pangkat 4 X sama dengan sin X, f pangkat 5 X sama dengan cos X. Nah, itulah beberapa fungsi turunan dari X0 sama dengan 0. Kemudian kita akan masukkan rumusnya. Fx sama dengan 0 sama dengan sin 0. Nah, sin 0 ini kita ambil dari fungsi ini. Sin X ini kita ganti dengan 0. Nah, kemudian ditambah X dikurang 1. Ini dipangkatkan 1 ya. 1 per 1 faktorial.
cos ini kita ambil dari sini. Cos X, cos 0 dikurangi 0 X kurang 1 pangkat 2 per 2 faktorial. Kenapa dikurangi? Karena fungsi ini sudah masuk ke dalam fungsi min ini. Karena negatif maka kita kurangi ini. Kemudian kita kurangi lagi X sama dengan 1 pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, kenapa dikurangi? Sama dengan ini. Ini min negatif. Cos 0. Sama dengan X kurang 1 pangkat 4 per 4 faktorial. Sin 0 diambil dari sini. Sin X. Kemudian ditambah X kurang 1 pangkat 5 per 5 faktorial. Cos 0. Maka dapatlah hasil sin yaitu sin X sama dengan X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial. Nah, kenapa? Di sini sudah kita coret saja bilangan fungsi yang sama. Berarti ini dicoret, kemudian ini dicoret. Nah, ini yang berbeda. Ini yang sama ya. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan memasuki penyelesaian di Microsoft Excel. Baik, kita lanjutkan di solusi pengerjaan di Excel, yaitu kita telah menyelesaikan yang ini. Excel dari sini, kemudian kita masuk ke Excel, sin X sama dengan X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial. Penjelasannya kita ambil nilai X0-nya 0, X1-nya 1, kemudian nilai sejatinya kita ambil rumus sin, kemudian kita ambil nilai X, dan sudah dapat untuk ORD, X ini dapat kita katakan dengan 1, X3 itu 3, X5 itu 5. Kemudian nilai deretnya kita ambil nilai X, kemudian kita pangkatkan dengan 2, nilai ORD. Sekarang kita dolarkan, kemudian kita faktorialkan, faktorial nilai ORD. Kurung, kita tarik ke bawah, maka dapat hasilnya segini. Untuk plus minus kita gunakan nilai modulus. Nah, cari modulusnya, kita rumuskan rumus mod, kemudian kita dolarkan, kurung, kita tarik ke bawah, dan di sini kemudian untuk versi 3 mod juga mod kita dolarkan, tarik mod kita dolarkan, kemudian mod tarik saja ke bawah. Maka hasil dari perhitungan ini yang didapatkan yaitu di modulus baris keempat, yaitu dengan ini modulus baris keempat. Kemudian kita rumuskan jika if mod nilai, kita ambil nilai ORD, kemudian kita ambil nilai 4,
Kurum sama dengan nilainya 1. Kemudian kita ambil nilai deret, koma, kemudian deret ini kita ilustrasikan plus dan minus, berarti positif dan negatif. Kurung, kita tarik ke bawah, hasilnya segini. Kemudian untuk nilai hampirannya kita ambil nilai di sum, kemudian kita dapatkan tarik ke bawah. Sudah dapat. Untuk nilai error kita ambil nilai nilai sejati, kemudian kita kurangi, kita dolarkan, kemudian kita kurangi dengan nilai hampiran. Tarik ke bawah. Untuk nilai ini kita menggunakan nilai rumus absolut, kemudian kita ambil nilai error, kemudian kita kecil dari nilai, kita tarik ke bawah. Sekarang masih mendapatkan nilai false. Nah, kita akan mencari supaya dia true, kita tarik ke bawah lagi, dolarkan, bawah, true. Nah, maka di orde 7 kita sudah menemukan nilai yang sudah true, maka hampirannya telah kita masukin di sini. Maka hampirannya 0,841468254. Setelah kita lanjut ke soal berikutnya. Baiklah, kita masuk ke soal ketiga. Diketahui persamaan XR tambah 1 sama dengan min XR ditambah 1 pangkat 4 ditambah 5 per 10 untuk R yaitu 0, 1, 2, 3 dengan X0 sama dengan 0,5 PS sama dengan 0,0001. Nah, tentukanlah hampiran nilai X yang paling tepat dengan galat relatif hampiran yang lebih kecil dari galat tersebut. Galat toleransi tersebut. Nah, sekarang kita akan mengerjakan sesuai dengan konsep yaitu manual dan Excel. Nah, sekarang kita kerjakan dengan manual. Yaitu langkah pertama kita tentukan, sebut di sini R, X, dan nilai rumus galatnya. XR galat relatif hampiran sama dengan XR tambah 1 dikurang XR per XR ditambah 1. Nah, kemudian kita taruh ke bawah 0 nilai R-nya, kemudian nilai X-nya 0,5. Nah, untuk selanjutnya nilai R yang pertama nilai 1, nilai R1 rumusnya yaitu min 0,5. Ini kita ambil min 0,5. Pangkat 4 ditambah 5 per 10. Nah, maka hasilnya 0,50625. Maka jumlahannya yaitu kita pakai itu. Nah, maka 0,50265 dikurang dengan 0,5. Nilai ini nilai terbaru dan nilai R awal per
0,502625, maka hasilnya yaitu 0,0124. Nah, maka belum bisa dapat dikatakan lebih kecil dari nilai. Selanjutnya kita masuk ke R2. Kita gunakan rumus itu, kita ambil nilai ini min 50625 pangkat 4 ditambah 5 per 10, maka hasilnya 0,506568. Nah, di penjumlahannya yaitu pengurangannya yaitu 0,5065868 dikurang 0,50625 per 0,50658 sama dengan 0,000628. Nilai ini kita dapatkan dari nilai X awal. Nah, ini kita dapatkan nilai X baru. Selanjutnya maka hasilnya itu belum dapat dikatakan lebih kecil dari nilai. Kita masuk ke nilai R3, kemudian kita gunakan rumus seperti ini. Kita ambil nilai yang baru 0,50658 pangkat 4 ditambah 5 per 10, maka hasilnya yaitu 0,5065584. Maka di sini kita ambil nilai baru, nilai X baru, kemudian kita kurangi dengan nilai X lama. 0,5065584 dikurang 0,5065568 per kita perkan nilai dengan X lama. Di sini 0,5065584 sama dengan 0,000016. Maka belum dapat dikatakan lebih kecil dari nilai alat lampiran. Kita lanjut ke nilai R4. Nah, di sini nilai R4 itu 0,506584. Ini nilai X baru tadi. Kemudian pangkat 4 ditambah 5 per 10. Hasilnya yaitu 0,506585. Kemudian kita kurangi 0,506585. Ini hasil yang baru. Kita kurangi dengan hasil yang lama, yaitu dikurangi 0,506584 per 0,506585. Maka dapat hasil 0,000001. Maka inilah dapat dikatakan lebih kecil dari nilai galat. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan Excel. Oke, baik, kita masuk ke Excel. Nah, di sini ada soal XR tambah 1 sama dengan min XR tambah 1 pangkat 4 ditambah 5 per 10. Nah, sebelumnya kita ilustrasikan R-nya 0, nilai X awalnya 0,5. Nah, kemudian kita buat 1. Nah, di sini untuk nilai awal kita ambil nilai X lama, kemudian kita pangkatkan dengan 4, kita tambahkan, sebelumnya kita minkan, kurung, kita pangkatkan 4, kita tambahkan 5, kurung, per 10. Nah, sekarang kita masuk ini, kemudian rumusnya yaitu nilai baru, kita tutup kurung, kemudian kita kurangi dengan nilai lama, kita bagi dengan nilai X yang baru. Nah, kemudian di sini
untuk galak ampirannya, kita gunakan rumus ABS, kemudian kita ambil nilai galak ampiran. Nah, ini udah keluar. Nah, di sini kita gunakan rumus nilai galak ampiran lebih kecil dari 0,000, maka hasilnya itu baru menghasilkan false. Kita coba ke percobaan ketiga, masih tetap false di percobaan ketiga. Kita coba ke percobaan keempat, maka di percobaan keempat ini hasilnya adalah true, maka ibaratkan jadi lebih kecil dari toleransi. Nah, maka hasilnya yaitu di sini. True. Baiklah, itu saja yang hanya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.